Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa adza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an litukhrijan lin-nas minadh dhulumati ilan-nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, puja dan puji serta rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat hadir di lapangan ini dalam rangka melaksanakan ibadah Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Nabi pilihan di akhir zaman, yang merupakan uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Hadirin, pada pagi hari ini kaum muslimin telah menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah. Mereka yang berkumpul di Padang Arafah sedang wukuf dan kemudian beranjak menuju Mina untuk melaksanakan yaitu Jumratul Aqabah. Mereka dengan berpakaian ihram berasal datang dari berbagai macam pelosok bumi ini untuk berkumpul bersatu bersama dalam rangka yang merupakan satu tujuan, yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan juga melaksanakan kurban di daerahnya masing-masing. Kemudian dengan kurban itu maka kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurban itu berasal dari kalimat qurba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, deskripsi kehidupan kaum muslimin menggambarkan interrelasi atau hubungan di antara orang-orang yang sekarang saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Baitullah dengan kita yang ada di sini, maka bersama-sama semua menghadap Allah untuk taqarrub ila Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah kurban pada hakikatnya adalah kita memenuhi perintah Allah, yaitu sebagai bukti daripada ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan segala apa perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran agama kita. Ibadah ini memiliki fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban sudah dilaksanakan sejak dulu ketika zaman Kanjeng Nabi Adam. Di mana peristiwa itu? Kanjeng Nabi Adam mempunyai anak setiap lahir, yaitu kembar, dua-dua, satu laki dan satu perempuan. Kemudian lahir lagi yang kedua, satu laki dan satu perempuan. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31 tentang siapa yang pertama kali berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Wattu alaihim naba abnai Adam bil haqq in quraba qurbanan fatuqabbal min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala wa uttalanaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di ayat ini mengkisahkan, di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya ada dua pasang kembaran. Yang satu pasang adalah Qabil dengan Ikrimah, yang kembaran berikutnya adalah Habil dengan Labuda. Ketika Qabil dan Habil beranjak dewasa, maka mereka menginginkan melakukan pernikahan. Kemudian oleh Nabi Adam sebagai bapaknya, agar pernikahan itu dilakukan secara bersila, yaitu antara Qabil dengan Labuda dan kemudian yang kedua Habil dengan Ikrimah. Tapi Qabil dalam peristiwa itu tidak menerima menikah dengan kembaran daripada Habil. Maka Qabil protes dan Qabil marah. Kemudian Kanjeng Nabi Adam menetapkan bahwasanya bagi siapa yang memang menginginkan menikah dengan apa yang sudah ditetapkan, maka harus berkurban. Maka Qabil yang sebagai seorang petani berkurban dengan hasil tanaman palawijahnya. Adapun Qabil yang sebagai mata pencahariannya sebagai peternak, beliau adalah berkurban dengan seekor kibas yang besar, yang paling disenangi, yang paling disayangi, yaitu seekor kibas yang besar. Kemudian sebagai bukti apa yang menandakan bahwa kurban itu diterima, maka kemudian Allah menurunkan api dari langit yang dibawa oleh malaikat untuk melahap siapa yang kurbannya diterima. Maka ternyata dalam peristiwa itu adalah kurbannya Habil yang diterima, karena kurbannya Habil adalah kurban dengan seekor hewan yang gemuk, yang besar dan yang bagus dilihatnya. Adapun Qabil berkurban dengan hasil palawijah yang tidak bagus, yang jelek, maka kurban Habil yang diterima dan Qabil tidak diterima. Dari peristiwa itu kemudian Qabil marah dan Qabil benci, iri, dengki kepada saudaranya.
Maka di dalam ayat berikutnya Qabil berniat untuk membunuh saudaranya. Maka setelah itu terjadilah suatu pembunuhan yang pertama. Kemudian setelah itu Qabil merasa bingung, ya, merasa bingung harus dibagaimanakan itu jenazah, ya, adiknya itu. Maka kemudian Allah mengutus burung gagak, ya, yang membawa bangkai, ya. Kemudian bangkai burung gagak itu dikuburkan dengan cara menggali tanah. Jadi gagak itu menggali tanah dan kemudian menguburkannya. Nah, kemudian ada inspirasi terhadap Qabil, maka Qabil mengatakan, wah, kenapa saya tidak bisa mengikuti seperti burung gagak itu. Akhirnya Qabil menguburkan Habil seperti apa yang burung gagak lakukan, yaitu menguburkan ke dalam tanah. Ini peristiwa ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31, dan di situ sangat jelas bagaimana peristiwa kejadian. Hadirin rahimahumullah, itulah kurban yang pertama. Dan kemudian Habil mengatakan bahwa innama yataqabbalu minal muttaqin. Jadi sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan idul kurban yang dilakukan, ya, oleh kaum muslimin pada masa kini, yaitu peristiwanya ketika peristiwa kanjeng Nabi Ibrahim yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 Allah menjelaskan bagaimana kanjeng Nabi Ibrahim asal usulnya kok bisa melakukan menyembelih putranya sendiri. Dikisahkan bahwasanya kanjeng Nabi Ibrahim itu sudah lama berumah tangga, tetapi sulit untuk mendapatkan putra. Menurut riwayat, pada usia 86 kanjeng Nabi Ibrahim baru memiliki seorang anak. Betapa lamanya dia mendapatkan seorang putra, ya, dari hasil pernikahannya dengan Siti Hajar, ya. Kemudian, ya, setelah lahir sangat disayang oleh Ibrahim itu. Kemudian kanjeng Nabi Ibrahim sampai mengungkapkan bahwa, ya, seandainya Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, maka dia akan lakukan hal itu. Kemudian ternyata apa yang dia ungkapkan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikisahkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fi manami abi azbahuka fanzur madza tara qala ya batil al ma tu'malu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Nabi Ibrahim sudah sampai kepada usia remaja, ya, kemudian Nabi Ismail, tatkala Nabi Ismail, ya, ketika sampai kepada usia remaja, kemudian Nabi Ibrahim mimpi, ya, mimpi yaitu menyembelih putranya. Dan mimpi itu bukan satu kali, tapi diulang-ulang. Menurut riwayat mimpinya itu sampai 3 kali. Sedangkan menurut ahli tafsir, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Makanya oleh karena itu kanjeng Nabi Ibrahim menyampaikan, ya, mimpinya itu kepada keluarganya, baik kepada istrinya maupun kepada Nabi Ismail itu sendiri. Maka kata Nabi Ibrahim, ya bunaya, wahai anakku, ini ara fi manami, sesungguhnya aku ini telah bermimpi. Ani adbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka perhatikanlah, coba pikirkan apa sebetulnya kejadian itu. Nah, tetapi kemudian dijawab oleh Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukanlah matu maru, apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni, niscaya engkau akan menemukan aku insyaallah minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nah, jadi itulah, ya, peristiwa
bagaimana keridhaan dan keikhlasan atas dasar perintah Allah, baik yang ada dimiliki pada pribadi Ibrahim alaihissalam maupun Ismail alaihissalam. Kedua-duanya termasuk juga ibunya juga menyetujui akan hal itu karena sebab itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ismail, if'al ma tu'maru, laksanakanlah, mudah-mudahan engkau menemukan aku sebagai hamba-hamba Allah yang sabar. Hadirin rahimakumullah, kemudian pada ayat berikutnya, falama aslama wa talahu lil jabir wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Maka tatkala Nabi Ibrahim merebahkan menempatkan Ismail untuk disembelih, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan kalimat, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau sudah benar-benar meyakini atau sudah benar-benar melaksanakan apa yang ada pada mimpimu, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Oleh karena itu jangan dilanjutkan dan kemudian inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini peristiwa adalah merupakan ujian, cobaan yang jelas. Begitu kata Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan lagi wa fadainahu bidzibhin azim, dan kemudian Allah menggantinya dengan seekor kibas yang besar. Wa tarakna alaihi bil akhirin, dan kemudian Allah jadikan peristiwa ini diabadikan untuk kaum-kaum yang berikutnya. Salamun ala Ibrahim, selamat untuk Ibrahim, selamat sejahtera wahai Ibrahim. Kadzalika nadzil muslimin, demikianlah Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hamba Allah yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitulah dua peristiwa putra-putra daripada yang pertama kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan yang kedua adalah kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yaitu tentang kurban. Hadirin rahimakumullah, maka kurban itu hakikatnya adalah kita membuktikan kepada Allah bahwasanya bukan hanya kita ini iman, yakin dan percaya kepada Allah, tapi juga kita mentaati segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan manfaat daripada sekarang melaksanakan Idul Kurban, tentu kita sudah memahami. Dengan Idul Kurban maka kita akan berbagi. Oleh karena ini syariat yang diterapkan bagi kita adalah sesuatu kebahagiaan, sehingga banyak sekali manfaat dari pelaksanaan ibadah kurban, menyambung silaturahmi, mengikatkan ukhuwah Islamiyah, juga peduli terhadap warga masyarakat, peduli terhadap umat semuanya. Karena sebab di dalam melaksanakan Idul Kurban itu hak yang berkurban juga diberi oleh Allah sepertiga, yang 2/3 dibagikan kepada warga juga, bukan hanya orang muslim saja, tapi semua warga masyarakat punya hak untuk menerima dari kurban. Oleh karena itu, itulah ibadah yang dilakukan oleh kita kaum muslimin. Sebetulnya sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya Allah mengutus Nabi kita sebagai uswatun hasanah untuk menjadi rahmat. Rahmat itu adalah menebarkan rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk, bukan saja kepada manusia tapi juga kepada makhluk secara keseluruhan. Oleh karena itu maka sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah, ini yang harus menjadi catatan.
Jadi kita tidak ada di dalam Islam kekerasan, tidak ada dalam Islam kebencian, tidak ada dalam Islam ekstremisan, tidak ada. Islam adalah rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan sholat Jumat ya. Karena pada hari ini kita melaksanakan Idul Adha di hari Jumat ya. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama ahli fikih ya tentang apakah setelah sholat Id masih harus sholat Jumat atau sudah cukup tidak usah sholat Jumat lagi diganti dengan sholat zuhur biasa. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat ya. Yaitu diantaranya ada juga yang mengatakan boleh tidak sholat Jumat, cukup dengan sholat zuhur atau harus sholat Jumat lagi. Dalam hal ini untuk konteks kita sekarang di sini di Indonesia ya, karena masjid kita ini sudah per RW memiliki masjid, bahkan satu RW kadang ada 2 masjid, jadi boleh saja ya sholat Jumat ya setelah sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Lain halnya dengan masjid yang jauh. Kalau dulu zaman di kampung masjid jami itu kan hanya satu, masjid sekecamatan mungkin ya. Dulu-dulunya masjid jami itu sekecamatan satu, terus desa satu. Jadi banyak ya. Khotib juga pernah mengalami sholat Idul Fitri, Idul Adha itu naik mobil, naik truk gitu ya. Bagaimana kalau sudah sholat Id balik lagi? Sholat Jumat balik lagi harus jalan kaki, nah mungkin nggak keburu. Nah itulah kenapa ya kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat, karena ada ilat, ada alasan, karena sebab jauh ke masjid. Tapi untuk sekarang di sini di Indonesia pada umumnya dekat ke masjid, laksanakan saja ya sholat Jumat. Itu mungkin dari kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fatihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Rabbana ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منكم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.